cantik banget. Keren ya. Subhanallah cantiknya ya. Cantik banget. Tapi kalau Saskia mengenakan hijab atau jilbab tuh udah berapa lama sebenarnya? Udah 9 tahun sih. 9 tahun 9 ya? apa 10 gitu. Tapi kan perkembangannya sekarang luar biasa banget nih. Jadi Yap. sekarang ini pakai jilbab tuh bukan berarti akhirnya gayanya begitu-begitu aja, tapi bisa dong. fashionable ya Yu. Nih kayak gini kan. Nih, Thank you. keren gitu, kelihatannya trendy banget ya. Alhamdulillah. Kalau Iya. kamu sendiri ngeliatnya gimana sih perkembangan hijab sekarang? Perkembangannya dahsyat banget ya, karena dulu pertama kali aku pakai jilbab, fashionnya masih begitu-gitu aja. Terus paling kurang jilbab, ya, Teh? iya. Terus yang instan-instan juga masih jarang, jadi kayaknya nggak fashionable banget gitu. Terus makin kesini semenjak ada hijabers community juga, makin keren-keren lah. Aku pun sekarang pada akhirnya berani buka butik juga, butik jilbab, karena apa ya, setiap hijabers tuh punya karakternya masing-masing. Nah, aku mencoba menggambarkan karakterku lewat butik aku itu. Oh, hebat banget ya. Keren Jadi bisa ya. dibuka apa? Sambilan usaha Betul jadinya banget. ya, Teh. Bener Iya, banget. iya, iya. Nah, kalau ngomongin masalah hijab juga nih, ternyata ya kalau orang banyak yang bilang dulu mikirnya gini, kalau aktris ada yang pakai hijab berarti berkurang nih perannya dalam dunia hiburan ya Betul, kan? betul. Ntar nggak dapat peran lagi, ntar nggak bisa lagi main film atau apa. Ternyata sekarang malah beda ya. Aku justru kebalikan. Sebelum aku pakai jilbab dulu, aku skuter. Skuter. Selebritis kurang terkenal. Jadi orang tuh Saya kali dulu tuh awal kuliah bilang, Ayu Ting Ting mana? Ayu Ting Ting skuter, selebritis kurang terkenal. Rasain gue udah terkenal loh. Oh, tuh. Sekarang siapa yang nggak tahu Ayu Ting Ting ya Jangan kan? sombong juga, Wak. Oh. Gue sombong sama yang pernah ngatain gue skuter aja dulu. Iya dong, ya kan? Oke, jadi pernah ngalamin juga kan? Pernah. Jadi apa namanya, kalau jalan udah syuting, udah lumayan sinetron, udah beberapa, udah capek lah syuting terus. Tapi tiap ketemu orang, Mbak kayaknya artis ya, artis siapa ya, namanya siapa gitu. Mereka berusaha untuk mengingat gitu. Tapi justru pas udah pakai jilbab, taunya dapat sinetron yang justru dapat peran utama, langsung booming banget. Dulu Kiamat Sudah Dekat, akhirnya nggak usah orang berusaha mengingat, aku Tanah Abang orang udah kayak jilbab Zaskia Meka gitu. Alhamdulillah Pasti udah sih. langsung dinamain gitu ya. Iya. Teh. Berarti jilbab membawa berkah kalau buat Banget, kamu ya. banget. Kita akan ngobrol lebih banyak lagi, dan yang terpenting nih ibu-ibu, cewek-cewek di luar sana, kita nanti akan kasih tahu juga gimana tutorialnya supaya Anda bisa tampil secantik Saskia. Betul. Jadi ya. jangan sampai ganti channel pastinya ya. Tetap di sini di ada aja. Terima kasih masih setia bersama kami kembali lagi di Ada Aja. Silakan rekan saya Indra. Aduh, kamu tuh hari ini cantik banget, bikin aku adem gitu rasanya. Ibarat kata tuh ya, kamu tuh kayak gadis payung gitu. Adem. Gadis payung udah. Kalau bicara masalah jilbab ya, sekarang ini nih Yes. Saskia, kan Yeah. ada beberapa orang yang bilang bahwa perkembangan ini baik karena makin fashionable, Yeah. tapi ada juga yang bilang semakin jauh dari syar'i Yeah. atau syariat Islam. Syariat Islam, Syariat iya. Islam gitu ya. Maksudnya gimana ya? Kalau kamu ngeliatnya gimana? Buatku orang mau pakai jilbab aja itu udah satu step yang lebih baik ya. Jadi kita hargain aja. Terus yang kedua, yang namanya fashion itu kan adalah statement seseorang tentang siapa dirinya. Ya. Kayak kamu pakai begini, ya ini adalah ketika kita ketemu pertama kali orang, kita bisa menggambarkan kira-kira karakternya dia seperti apa atau orangnya seperti apa adalah dengan cara berfashionnya gitu. Ya. Jadi emang kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk kamu harus pakai baju yang seperti ini, tapi kan sebenarnya karakter dia nggak seperti itu gitu. Jadi buatku itu adalah kebebasan masing-masing. Nah, kalau dia tambahin dengan jilbab ya buat aku ya itu udah satu step, dia ingin menjadi lebih baik lah seenggaknya gitu. Jadi nggak ada yang salah dengan itu sih, karena apa yang di mata manusia baik, mata manusia, mata Allah tuh beda. Kadang-kadang kita anggap dia jelek, tapi taunya di mata Allah dia baik gitu. Jadi kita urusin diri kita masing-masing lah gitu. Jadi kalau yang syar'i atau syariat Islam tadi itu seharusnya gimana sih? Kalau yang syari mungkin ada beberapa mereka menganggap pakai jilbab yang benar tuh harusnya yang tutup sampai ke sini, yang panjang, Oh, dadanya ketutup juga. pakai dress, gitu kan. pakai apa. Tapi saya juga nggak tahu harus benar begitu atau gimana. Tapi apa namanya ya, saya menghargai orang yang menganggap seperti itu, seperti bagaimana mereka juga menghargai saya untuk saya berpakaian seperti ini gitu. Keren. Nah, kalau ngomongin masalah seni nih sekarang ya, film ya Iya. kan, sebagai istri seorang sutradara yang luar biasa, pasti nempel tuh ilmu-ilmu soal perfilman seneng ya. banget, bener banget. Karena aku pakai jilbab, terus aku bikin butik muslim, terus aku melihat perkembangan hijabers yang luar biasa, sekarang keren banget. Akhirnya aku memotret itu semua di film. Jadi biasanya aku menjadi seorang pemain, kali ini jadi produser. Ih, keren. Luar biasa banget. Sesuatu yang beda dan pastinya sesuatu yang baru ya Teh. Iya, emang aku selalu tertantang tiap harinya untuk
harus stepnya naik terus kan, dari pemain, terus aku pernah jadi casting director, terus jadi casting director udah bosen nih, pengen apa lagi, sekarang coba jadi produser gitu. Kalau butuh pemain, aku Iya, bisa boleh, memerankan boleh. apa aja loh. Iya, Benar. Ada peran cocok untuk dia ada. Ada apa itu? Orang yang suka vale itu kan. Ya, Dia bawa. nyetirin mobil. Oh iya iya. Kan yang penting dapat Nggak peran. apa-apa, yang penting dapat peran ya. Tapi kira-kira kalau kita tanya tentang masalah film ini sendiri ya, kan ini banyak sekali yang harus diurus sekarang. Selain perfilman tadi, juga ada butiknya juga, keluarga juga, ya kan, suami dan anak. Iya, ya. benar. Kamu nggak ribet? Pastinya siapapun yang bekerja sama seorang perempuan tetap perempuan, apalagi perempuan itu sudah menikah. Yeah. Karena ketika perempuan sudah menikah dan punya anak, prioritas utama dia tetap adalah suami dan anak. Jadi aku selalu bilang sama siapapun yang bekerja sama aku, kamu bisa kontrak saya, tapi at the end the time kalau misalnya taunya saya mau kerja, suami saya nggak ngizinin, mereka harus siap buat saya nggak bisa gitu. Jadi buat saya tetap suami sama anak tetap prioritas utama. Keluarga gitu. adalah Sisi prioritas berapa. nomor satu. Oke, sekarang nih mumpung ada Saskia di sini ya, kita mau ngasih tips buat pemirsa yang sekarang ini lagi nonton. Mungkin juga lagi mikir-mikir gimana ya cara pakai jilbab yang keren gitu kan, fashionable. pengen tahu. Nah, kita mau hadirkan juga seseorang yang akan membantu kita di sini dan dia ini juga fashionable Ahli ya dia ya? banget, ahli, cantik, pinter ya kan, cucok, tinggi banget, tingginya tuh tau nggak? Terakhir kita ukur tingginya 3 meter. Langsung aja ya, Miss Sosialita. Ini ceritanya Sosialita ya, Bukan sosialita. harus begitu. Heremes. Heremes, Saskia Heremes. Ini adalah Heremes model terbaru. Oh, iya. Harganya mahal banget tuh ini Pak. Hampir 1 M. Alias 1 ember ya kan. Ini kerudungnya model apa kalau saya boleh tahu, cantik? Ini cantik, makin hari bikin gua makin gregetan kerjaan ini. Ya, Bentar, kayaknya orang makeup suruh nyanyiin Miss Sosialita ini sama Umi Jubaida. Oh. Katanya mau ada cake. Oh iya, kabarnya yang telur ya, Wak. Katanya guys, bisa nggak lo? Apa games kita? Gamesnya nanti Bu Saskia Yes. makein hijab ke Bu Ayu. Oh. Dalam waktu 4 menit. 4 menit. Kira-kira 4 menit. Kira-kira Empat Ibu menit. bisa nggak? Kelamaan. Kelamaan tuh. Ya udah, Bisa sama berarti. ahlinya nggak ada 2 menit gua udah beres. Ya udah kalau itu 15 detik. Makein kerudung sama benerin muka lu juga lamaan benerin muka. Ya, ini yang lebih berarti Ibu Ayu. Aisyah. Ya. Tapi kan, Ayah, lu kan biasanya suka nantangin orang. Kalau sekarang lu buat tantang balik, lu bisa nggak ngikutin apa yang Kak Saskia pakein sama gue? Oh, boleh. Keren nih. Boleh. Udah, Mbak, boleh duduknya lebih ke belakang, Mbak? Mana nih? Ini sorry. pakai jilbab, Pakai ini aja nih. Baru mau nanya, kerimbat dulu yuk. Oke ya, kita mulai ya, kita lihat deh Kalau sekarang buat aku bareng-bareng. jilbab itu kan udah tambahan ya, orang pakai atasan bawahan udah repot gitu kan. Jadi aku Betul. usahain jilbab tuh juga sesimpel mungkin. Jadi jilbabku aku desain yang sorry yuk, lo mau ikat Iya. rambut atau enggak? Enggak usah. Nggak usah ya? Iya. Jadi emang bikinnya yang instan. Ya, barengan ya, langsung barengan. Buruan itu Silakan. instan juga. Nah, Buka dulu jambul lo. Rambutnya ketarik. ya. Ya, maaf. Ya Oke, Pak, oke, oke. ini bikin janggul dari kemarin. Sanggul dari kemarin. Ini nih udah jadi ya berarti ya, udah langsung jadi nih. Udah langsung Sas. jadi. Yes. Oke. Tuh Ayu, begini yang benar tadi yuk. Ntar dulu. Nih muka bulat banget ketawa. Cantik tahu cantik. Saskia, sebentar deh. Oke. Yang kamu bikin ini ya, ini namanya apa istilahnya? Ini Aku namanya sih- apa Kak Saskia? Aku bikin nama jilbabnya dulu jilbab Elsa, cuman kebetulan Jilbab Elsa. Yang ini ngapain sih? Berusaha dia, nggak apa-apa. Kita biarkan aja dia berusaha. Jatuhnya kayak ninja loh. Hei, bukan begitu kali. Ini lihat dong cantik. Ini Kak Saskia. Kak Saskia ini
apa tadi namanya? Namanya jilbab jilbab Elsa. Cuman dulu Elsa. kebetulan pas abis aku bikin, nggak lama Mbak Dewi Sandra pakai, akhirnya orang-orang taunya jilbab Dewi Sandra. Jilbab Dewi Sandra tuh yang ini ternyata. Lihat deh, Nah, simpel terus- banget ya tadi ya. Ya kalau buat hari-hari kan bisa sesimpel ini, tapi kalau pengen divariasiin sebenarnya dia bisa ditarik ke sini. Oke, Tuh, tarik ke tambahan sini. lagi. Terus di sini Oh, jadi kita langsung kasih, beda ya? kita tusuk. Sorry. Ini sorry deh, awam banget ya karena kan nggak pernah pakai jilbab gue ya. Oke. Gue tanya nih, itu Iya benar. Kalau bukannya bapak pakainya pici dong. iya bener, bukannya biasanya suka ada itu tuh istilahnya dalamannya ninja dulu apa terus Ada main sih, cuman gitu. aku nggak suka yang pakai gitu-gitu sih, Oh. karena Ribet kayaknya ya, Kak Saskia? gerah ribet. Aku Beberapa. sukanya sesimpel ini. Oh, Rempong kalau tuh, pakai lihat uang, tuh. biar lebih praktis. Praktis gitu, banget. Saskia. Coba sekarang kalau ini boleh nggak dibenerin Boleh nih? sini diturunin lagi. Sini Bu ya. Lu apain Kacau sih? banget yang ini. Ibu diapain ininya? Ya Allah, ya. Nah kalau ini pakai yang kayak model aku ini juga nggak sampai 1 menit sebenarnya. Oke, ini gampang banget ya. Jadi pakai dulu depan. Nah, Tuh, udah. Yes. Oke, ini udah pakai gini terus terus ini ininya diputar gini. putar. Oh, si Baik-baik Ayah ini tuh. waktu itu main pesantren apa ya? Kamu ya sinetron apa ya? Pesantren rock and roll. Iya. Oh, bener, Wak. Bener dia. Dia jadi rocknya kalau nggak salah ya. Wah, dia dapat peran bener. Oh beneran. pakai jilbab. Ih bagus banget, coba gimana pemirsa, cakep kan? Cakep banget, ya ampun. Kemajuan. Kemajuan. Mukanya kayak anak surat lagi dorong-dorong. Ih, sama sekali nggak lama ya, cepet banget ternyata ya. Kamu nyoba juga? Nggak usah, udah. Dia mah nggak pakai hijab, pakai mukena kalau di sini. Kalau aku nggak usah. Tapi nih, satu Oke. hal lagi buat teman-teman di luar sana ya, penonton yang mungkin mereka ingin mulai belajar untuk pakai jilbab, apa Iya. pesannya dari Saskia? Pakainya sesimpel mungkin, jangan terlalu berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu terlihatnya justru nggak enak. Terus tetap pakai sesuai dengan karakter kamu, jangan tertuntut. Kalau orang lain, ntar kalau pakai begini orang lain ntar komentarnya jelek atau apa, yang jelas pakai buat diri kamu, berfashion buat diri kamu bukan buat orang lain yang penting. Luar biasa. Just be yourself. Sukses ya Saskia ya, untuk filmnya, untuk butiknya juga. Ini pada mau ke butik? Iya, iya, kan kita mau belanja Ya mau udah ikut deh, apa? aku di sini aja deh ya. Kita mau Nggak mau pakai jilbab. Iya. Ikan ya mancing tadi. Jangan kemana-mana dulu. Nanti kita akan hadirkan lagi nih, ada seseorang yang juga pakai jilbab cantik banget. Kita akan ngomongin soal remaja di abad 21. Tetap di ada-ada aja. Seru banget nih. Kali ini kita akan ngobrol ya, masih di ada-ada aja tentunya, dan pemirsa kita mau ngomongin soal remaja perkotaan di abad ke-21. Kenapa penting sih? Jadi gini, sekarang ini tantangan buat remaja perkotaan di abad 21 tuh pasti semakin besar karena kita tahu sendiri ya, abad 21 sekarang ini dunia internasional tuh semakin terbuka. Gampang banget dari negara satu ke negara lain tuh saling berhubungan, dan tentunya globalisasi ini semakin tinggi interaksi dari berbagai negara yang ada di dunia, semakin intensif, semakin terbuka juga, dan jadi tantangan baru untuk para remaja supaya bisa menghadapinya dengan baik, ya kan? Di abad 21 ini juga ada perubahan besar-besaran di wajah dunia, dan juga tentunya dipicu oleh persaingan yang lebih kompetitif. Nah, kita harus siapin nih supaya remaja Indonesia bisa menghadapinya dengan baik nantinya, bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik juga. Nah, terutama salah satunya adalah dengan menguasai teknologi informasi ya, atau IT. Bersama saya di sini sudah hadir, aduh seneng banget hari ini. Oh, tamu-tamunya luar biasa. Yang pertama Bapak Marzuki Ali, boleh kita berikan tepuk tangan. Pengelola pendidikan ya Pak ya, dan juga pemerhati masalah kependudukan tentunya. Dan Mbak Marisa Haq ini pernah juga menjadi duta BKKBN, ya kan? Dan emang pas banget karena Anaknya dua dua. anak cukup ya. Laki-laki perempuan Sama aja, Mbak Marisa Haq, kita berikan tepuk tangan dong. Oke, Pak Marzuki apa kabar, baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, ini kalau kita ngomongin masalah remaja di perkotaan nih, kalau menurut Bapak sendiri dari pengamatan Bapak ya, kondisinya seperti apa nih remaja-remaja di perkotaan, Pak? Ya, kita nggak bisa mengeneralisir ya situasi atau persoalan remaja pada saat ini. Ada kelompok remaja yang sibuk dengan aktivitasnya sendiri ya, seolah lupa dengan lingkungan ya, bagaimana yang bersangkutan kelompok itu bagian daripada masyarakat berbangsa dan bernegara. Ada yang juga sibuk dengan tawuran ya, kenakalan-kenakalan remaja yang sudah menjadi lingkaran hitam selama ini, dan juga ada yang ikut-ikutan di dalam kegiatan-kegiatan yang negatif. Iya. Kita saksikan ada narkoba dan sebagainya, itu yang kita lihat. Tapi intinya adalah bagaimana semuanya ini memahami
bahwa mereka adalah bagian daripada masyarakat, bahwa mereka itu adalah yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Ini yang harus kita pahami sesuai dengan kelompok daripada masing-masing, sehingga pembinaan yang kita berikan kepada mereka tentu menjadi fokus. Oleh karena tidak bisa kita generalisir bagaimana situasi kondisi anak-anak muda sekarang ini, khususnya para remaja yang sedang mencari bentuk, ya. Betul. Umurnya antara 14 ya, mereka sedang berkembang, ya. Persoalan biologisnya, psikologisnya, kehidupan sosialnya sedang mengalami perubahan. Nah, pada saat mengalami perubahan itulah situasi-situasi lingkungan ini juga harus kondusif, dan lingkungan yang memberikan pendidikan yang cukup pada mereka sehingga memahami kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kedepannya menjadi memberikan kontribusi yang positif lah, bahwa mereka akan menjadi pemimpin, menjadi bagian daripada masyarakat misalnya yang berguna bagi kepentingan yang besar. Betul. Nah, Pak, kalau kita lihat specifically di abad ke-21 ini nih, kalau Bapak dulu remaja abad berapa, Pak? Maunya? Bapak dulu remajanya di mana sih, Pak? Di Jakarta atau di Jakarta dan Palembang? Di Jakarta, di Palembang. Nah, berarti kan Bapak bisa melihat nih ya, mengamati gitu. Kalau untuk di perkotaan, terutama di abad ke-21, tantangan terbesar buat remaja itu apa ya, Pak, kira-kira? Ya, sebetulnya kita tidak bisa melihatnya hanya dari sisi sempit saja. Ya. Kenapa? Tantangan itu bisa datang dari luar. Oh iya. Bisa juga dari dalam. Dari dalam sendiri. Dan yang paling penting adalah dari dalam diri sendiri. Iya. Nah, ini bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita ini menjadi orang yang betul-betul mampu artinya mengantisipasi, menghadapi lingkungannya, menghadapi pengaruh-pengaruh luar. Ya. Nah, oleh karenanya pendidikan kepada anak-anak kita ini harusnya ini diutamakan sehingga terbangun karakter yang kuat, ya, sehingga mereka siap untuk mengantisipasi perubahan-perubahan itu. Ya. Nah, kalau tidak diberikan maka sangat mudah dengan perkembangan, kita tahu globalisasi, ya, arus informasi demikian cepatnya, dengan IT yang demikian canggih sekarang ini, pengaruh-pengaruh luar itu demikian besar, lingkungan yang tidak kondusif, maka anak-anak kita seringkali tergeret pada hal-hal yang negatif. Negatif, itu yang harus dihindari, ya. Nah, Mbak Marissa, remaja tahun berapa waktu itu ya? Kira-kira tahun berapa, Bang, ya? Abad ke-20. Abad ke-20. Ya, 70-80 deh kayaknya. 70-80 ya, tapi pasti beda kalau ngelihat sekarang dibandingin dulu, beda, ya kan? Dan aku juga masa kecilnya sempat di Sumatera Selatan ya, Bang, ya, karena ayah saya kerja di perusahaan minyak. Dan kemudian dulu tuh saya suka outdoor, bermain kayak naik sepeda, main kasti, bola gebok, tau gak? Bola gebok, kalau bola gebok ketahuan angkatan ya, Mbak, ya. Bola gebok. Zaman sekarang udah nggak ada, karena lahannya udah nggak ada. Benar sih. Dan kemudian kita tahu anak-anak remaja yang seumuran, kamu remaja nggak sih? Remaja banget. Yang kayak segini tuh kan energinya tuh yang betul-betul istilahnya tuh meledak-meletup gitu. Bener, loh. Bener. Ada yang harus disalurkan. Dan zaman aku dulu masih ada tuh untuk olahraga tertentu. Kalau sekarang kan kayak misalnya futsal ya, bayar nggak sih? Bayar. Tuh, zaman dulu kan gratis. Dan kalau misalnya perbandingan desa sama kota, kalau desa kan masih ada lahan, dia bisa lari-lari di pematang sawah, bisa berenang gitu. Di sungai. Iya, nggak bayar ya? Nggak bayar. Sehanyutnya. Manjat pohon apa segala macam. Iya, kalau di sini agak mulai nggak ada. Jadi mungkin energi itu bisa apa ya, bisa harusnya jadi positif, ada penyaluran, tidak harus jadi tawuran, tidak harus bersentuhan sama pengedar narkoba, atau jadi nerd di depan gadgetnya dan hanya dengan diri sendiri dan antisosial. Jadi butuh satu komunitas yang memang bisa memberikan jalan keluar lah. Kerjasama dengan orang tua, dengan guru di sekolah atau pemuka agama gitu-gitu loh. Nah, ini apakah bisa dibilang berarti bahwa ternyata untuk remaja di perkotaan itu akan lebih besar tantangannya ketimbang mereka yang di desa? Boleh dibilang iya, walaupun tergantung kota di mana dan desa di mana gitu ya. Jadi nggak betul kata Pak Marzuki Ali, nggak boleh terjadi generalisir gitu. Jadi case study lah gitu. Per lokal spesifik seperti itu. Kalau konteks Jakarta yang saya lihat adalah kesulitan untuk mendapatkan lahan bermain. Bahkan dekat rumah saya di Bintaro tuh daerah Lebak Bulus kan katanya mau digusur tuh yang buat main bola tuh. Terus gimana dong? Terus mau main bolanya di mana? Iya juga. Masa di jalan raya? Jangan dong, bahaya, Mbak. Itu serem banget. Banget kan? Jadi itu tadi anak muda zaman sekarang butuh dekat dengan olahraga.
supaya energinya terbakar dan jadi positif. Teman-teman saya ini, penonton ini semua olahraga nih, layangan ya mainnya ya kalau nggak salah. Makanya rambutnya pada merah-merah nih, alay, anak layangan, ya kan? Beda tapi lagi. main layangan juga di mana? Kesangkut sama Kabel listrik. Aduh repot lagi Gimana urusannya ya. dong? Tapi untungnya pemerintah juga sebenarnya tidak tinggal diam ya, Pak Marzuki ya, melihat semua ini gitu. Salah satunya BKKBN ini punya satu program yang saya suka banget, namanya Genre, generasi berencana nih Pak. Dimana remaja-remaja ini tuh harus disiapkan secara matang supaya ketika mereka dewasa nanti bisa menjadi orang yang berguna. Pendapat Bapak gimana Pak soal Genre? Ya, saya kira memang tidak bisa dilepaskan ya. Anak-anak ini harus dibina dan harus dididik. Ya. Dan yang paling penting adalah keteladanan ya. Keteladanan ini yang sudah semakin sulit sekarang ini. Orang berikan keteladanan untuk jujur ya, keteladanan untuk pekerja keras. Nah, ini yang semakin sulit kita lihat. Value ya Pak ya. Sehingga yang dilihat itu adalah soal instan ya. Makanya anak-anak muda mencapai sesuatu kelihatannya ingin instan saja. Benar. Mau cepat kaya, mau cepat jadi pejabat, mau cepat besar. Proses Tanpa melalui menghargai proses proses. yang baik dan benar ya. Sehingga pada saatnya nanti mereka jadi pemimpin, itu betul-betul siap untuk menjadi seorang pemimpin yang Gitu berikan manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, jadi apa yang disampaikan tadi terkait dengan peran BKKBN, kalau zaman Orde Baru kayak kita tahu kan bagaimana membuat keluarga itu keluarga kecil, keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Nah, kalau zaman reformasi seolah-olah kebebasan. Kebebasan itu punya anak pun seolahnya sebebas-bebasnya. Sebebas-bebas, Ada anak 3, anak 4, anak tidak ada dipantau sama sekali. Nah, sekarang dirasakan dengan pertumbuhan yang relatif tinggi ya, pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, ini kan menggerus pertumbuhan ekonomi yang kita kerjakan. Jadi Setinggi beban negara. apapun pertumbuhan ekonomi yang kita dapatkan, ini akan habis dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Oleh karenanya penduduk ini harus dikendalikan. Ya. Kalau tidak dikendalikan, ini persoalan yang besar bagi masa depan bangsa. Kenapa? Masyarakat ini perlu dididik, ya, perlu dibekalin, perlu dibangun karakternya supaya memberikan manfaat. Nah, kalau tidak disiapkan dengan baik, ini akan menjadi penyakit masyarakat ke depannya. Setuju. Jadi jangan lupa 2 anak cukup, Laki-laki, perempuan sama aja. Kita akan segera ngobrol lagi, jangan kemana-mana, tetap di Ada-Ada Aja. Kita masih bicara soal tantangan yang harus dihadapi oleh remaja perkotaan di abad 21. Masih bersama dengan Bapak Marzuki Ali dan juga Mbak Marita Haq di sini. Dan pas banget ya, yang bawain acara remaja, ya kan? Pas banget. Belum selesai, remaja 20 tahun yang lalu. Sekarang udah uzur juga kita. Ya. Ya, Pak Marzuki, sebenarnya ya, kendala nih kalau kita omongin masalah kendala yang dihadapi oleh semua pihak sebenarnya ya, termasuk keluarga, ya pendidik dan juga negara gitu dan pemerintahan untuk remaja-remaja di abad 21 itu apa biasanya Pak? Ya, kita tahu kan Indonesia ini kan luas. Iya. Tidak mudah kita mampu ya mensosialisasikan secara merata kepada seluruh remaja Indonesia secara baik dan benar. Jangan kita melihat Indonesia hanya Jakarta. Indonesia itu ada 5.000 pulau yang dihuni. Kita sering berpikir tentang Jakarta saja. Padahal Indonesia dibangun dengan banyak manusia ya, di seluruh wilayah Republik Nusantara ini ada di 5.000 pulau yang dihuni. Nah, oleh karenanya ini kendala komunikasi ya, ini yang harus selesaikan. Jadi bagaimana komunikasi ya dari pusat-pusat informasi itu sampai kepada anak-anak kita yang ada di setiap wilayah di Republik Indonesia ini, supaya mereka mendapatkan informasi yang baik dan benar ya, tentang situasi perkembangan dan apa tantangan-tantangan, apa harapan terhadap mereka untuk artinya mengantisipasi atau tuh menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negara ini. Nah, yang kedua adalah bagaimana membangun pengertian yang sama tentang persoalan remaja. Kita tidak punya persepsi yang sama tentang apa yang dihadapi para remaja. Ada yang bilang ini karena persoalan orang tuanya sendiri, kenakalan orang tua.
Nah, ya jadi artinya ini harus sama persepsi dulu terhadap persoalan-persoalan dihadapi oleh remaja, sehingga kita fokus untuk menyelesaikan masalah itu. Saya kalau bicara tentang kenakalan, bagaimana mengatasi kenakalan, di mana kenakalan itu terjadi, nah bagaimana siapa yang melakukan itu, kapan, dengan cara bagaimana. Jadi ini harusnya ya dilakukan dengan baik dan benar. Oleh karenanya harus dibuat satu program yang terpadu. Nah, ini kita kembali kepada, kalau dulu kita kenal BKKBN, saya nggak tahu dalam konteksnya apa. BKKBN ini kan bagaimana mensosialisasikan keluarga kecil, keluarga bahagia, keluarga sejahtera kan. Nah ini tentu ada program-program khusus dan ini menyebar ke seluruh Indonesia. Nah bagaimana program BKKBN ini disinergikan dengan program-program pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan yang sekarang ini Dikdas Dikdasbud ya, pendidikan dasar, menengah, dan kebudayaan. Nah, sehingga sinergi kegiatan pendidikan dengan apa yang dilakukan oleh BKKBN tidak tumpang tindih dan tidak artinya berseberangan, tapi harus sinergi sehingga dana yang digunakan juga menjadi efektif dan efisien, dan tujuan kita untuk membangun remaja kita menjadi remaja yang bagaimana kita harapkan ya, yang berkarakter ya, artinya memahami ya bagaimana masa depan bangsa, apa yang dihadapi bangsa pada saatnya, apa yang harus mereka siapkan. Ini betul-betul kita siapkan secara baik, dan ini saya bilang tadi kelembagaan negara ini yang harusnya melakukan itu dengan baik. Dan terkait otonomi daerah tentu harus sinergi juga dengan pemerintah daerah. Oke, memang ini kompleks banget nih, untuk remaja ini nggak gampang gitu ya. Kita tanya langsung dari orang tua yang pernah punya 2 anak remaja. Ya lo masih bukan pernah. Nggak, mereka kan maksudnya udah nggak remaja lagi sekarang ya kan. Dulu pernah nih udah ngalamin masanya. Sekarang kan udah pada the growing sarjana. Ya, saat-saat yang udah mulai dewasa ya Mbak ya. Nah ketika mereka remaja dulu tuh, sebenarnya peran orang tua, Mbak Marisa sebagai orang tua ya, itu seperti apa nih seharusnya perannya untuk remaja? Menjadi semacam teman ya. Karena kita tahu yang namanya peer group itu bisa bagus, bisa tidak bagus. Dan teman sepermainan sebaya kan bisa tidak terseleksi oleh orang tuanya. Jadi saya sama suami itu bermain peran gitu Bang. Jadi aku jadi nenek sihir yang sangat jahat. Suamiku tuh menjadi peri yang baik hati. Good cop, bad cop ya. Jadi the don'ts, the do's ya. Karena kan anakku dua-duanya perempuan. Jadi pasti dekat sama bapak. Nah, kalau misalnya semua nggak boleh kan pasti anak mencari pengganti si ibu yang kuat untuk nenek sihir ini di luar rumah. Itu bahaya, kita nggak tahu siapa di luar itu. Nah, suamiku menjadi yang sangat akomodatif, yang boleh. Sehingga rule of law dalam rumah tangga itu terjaga. Nah, setelah mereka melalui masa remaja, mulai kembali lagi menjadi sahabat ibunya. Dan disiplin bapak. Misalnya yang mau ngegebet dan tergebet atau kan mulai itu kan agak-agak umur-umur segitu kan. Nah itu seleksinya lewat bapaknya. Nah tuh. Sini oke, sini maaf ya. Berani nggak tuh ngelewatin bapaknya ya kan, kayak gitu ya. Nyalain preman-preman gitu. Pak si papa preman-preman. Jadi intinya adalah bagus kalau kamu. Nggak ngasih bagus mati Kang, aku malu jadinya. Jadi intinya pembagian peran di sini, sehingga anak tetap merasa bahwa orang tuanya adalah orang yang mengerti apa yang diinginkan mereka, apa yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka gitu loh. Harus mencari pengganti di luar yang kita nggak tahu siapa mereka. Jadi selain sebagai orang tua, harus juga sebagai mentor, harus juga sebagai sahabat, harus juga sebagai teman, semua deh, teman diskusi. Benar-benar lengkap perannya sebagai orang tua. Akomodator lah ya. Iya. Ya, saya kira apa yang disampaikan Mbak Ica betul ya. Pendidikan di lingkungan keluarga itu sangat penting ya. Utama ya Bang ya. Itu yang paling utama sih. Kalau pendidikan di lingkungan keluarga ini sangat kuat ya, baik, maka dia mampu mengadaptasi apa yang terjadi di luar. Masalahnya di perkotaan, khusus perkotaan ya, bapak ibunya sibuk. Cari uang Bang. Semuanya cari uang. Pulang anak sudah di mana, pagi udah pergi, sehingga anaknya besar oleh pembantu ya. Tapi ada jalan keluarnya sih Bang, pakai ICT. Jadi orang tua tuh misalnya punya grup WA bareng atau BB bareng. Jadi apapun dilakukan si ibu dan si ayah, anak juga bisa tahu. Tapi memang harus berbagi peran tadi penting ya. Kita nggak boleh melupakan komunikasi
yang artinya bersentuhan itu penting. Iya. Nggak bisa Lagi, anak-anak ya, itu dibelai-belai. hanya di apa dalam konteks Lepasin hubungannya gitu. begitu aja nggak bisa. bisa, ya. Dia pengen sentuhan anak itu. Tapi kan Kadang-kadang bagus kita tidur bareng ya. Oh, iya, Iya tidur benar. bareng. Saya Gitu ya. kadang-kadang saya kebetulan juga dua, iya, iya. satu putra satu putri. Oh, lengkap. Kita berempat tidur bareng gitu. Nah, kan situasinya kan lain. Iya. Jadi Hangat ada ya. jadi terasa hangat sekali sih. Bener, itu Jadi penting yang banget. namanya quality time biar sedikit asal bagus agak juga mesti dikritisi ya Bang ya. Tuh. Jadi butuh juga kebersamaan yang Kuantitinya agak juga iya perlu. agak panjang. Tapi tadi keren tuh Mbak Ica bilangnya bahwa kita manfaatin dong teknologi yang ada di abad 21 ini gitu. Teknologi semakin canggih bisa dimanfaatkan kok untuk Grup WA gratis. Nah, misalnya grup WA gitu atau apapun itu yang dipilih ya. Jadi memanfaatkan teknologi ini untuk bisa memonitor remaja-remaja ini dan mengeratkan hubungan antara remaja dengan orang tuanya gitu. Tapi dengan catatan juga kita minta izin anaknya, apakah boleh ibu sama ayah ikut memonitor Oh. hampir dalam setiap kegiatan kamu nak gitu Oh, loh. iya. Karena kan anak-anak Sesuai juga izin, suka ya. kalau lagi menjelang mentas atau baru netes istilahnya gitu, kan suka very critical Iya, benar, gitu ya, benar. apapun yang dilakukan orang tuanya salah dan enggak Iya, gitu benar, ya. benar. Jadi cara Nabi Ibrahim deh bagus tuh. Kan ditanya kepada anaknya, nak, bolehkah aku memenggal kepalamu waktu zaman kurban gitu, ya kan? Jadi ada interaksi dialogis yang mutual respect, Ya. gitu ya, dalam satu hormat menghormati yang sederajat, walaupun orang tuanya tetap paling tetap yang orang utama, tua betul. yang utama gitu ya. Dan ini yang terpenting bahwa dengan semua yang tadi kita bahas ini ya, berharapnya nantinya nih Indonesia punya remaja-remaja yang berkualitas. Iya. Jadi ketika mereka menjadi orang dewasa, mereka juga bisa menjadi orang yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan jangan cepat menikah, jangan cepat punya Oh. anak, nikmati masa Nih, muda yang berkualitas. tuh ya, Bang, genre ya? banget tuh, generasi berencana ya. Salam genre. Iya, dan Tuh. setelah itu nanti dalam usia yang cukup matang, anaknya 2 aja. Dah, salam Laki-laki genre. perempuan sama saja. Bang Marzuki terima kasih banyak. Bang Iya. Marzuki thank you banget. Nanti kapan Iya. kita ngobrol lagi ya. Oke, Jangan lupa makasih nih. diundang ya. Salam BKKBN, salam 2 anak. Salam genre. Salam Salam genre. genre, salam generasi berencana. Kita pamit ya. Semoga apa yang kita bincangkan ini bisa menjadi satu tambahan ilmu lagi buat kita semua. Dan yang terpenting, Indonesia nanti bisa menjadi bangsa yang luar biasa. Sampai jumpa. Jati diri. Ya mereka sedang berkembang ya, Iya. persoalan biologisnya, psikologisnya, kehidupan sosialnya sedang mengalami perubahan. Nah pada saat mengalami perubahan itulah situasi-situasi lingkungan ini juga harus kondusif dan lingkungan yang memberikan pendidikan yang cukup pada mereka sehingga memahami kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga kedepannya menjadi memberikan kontribusi yang positif lah bahwa mereka akan menjadi pemimpin, menjadi bagian daripada masyarakat misalnya yang berguna bagi kepentingan yang besar. Betul. Nah, Pak, kalau kita lihat specifically di abad ke-21 ini nih, kalau Bapak dulu remaja abad berapa, Pak? Maunya? Bapak dulu remajanya di mana sih, Pak? Di Jakarta atau di Jakarta dan Palembang. Di Jakarta, di Palembang. Nah, berarti kan Bapak bisa melihat nih ya, mengamati gitu. Kalau untuk di perkotaan, terutama di abad ke-21, tantangan terbesar buat remaja itu apa ya, Pak, kira-kira? Ya, sebetulnya kita tidak bisa melihatnya hanya dari sisi sempit saja. Ya. Kenapa? Tantangan itu bisa datang dari luar, Oh iya, bisa juga dari dalam. dari dalam sendiri. Dan yang paling penting adalah dari dalam diri sendiri. Iya. Nah, ini bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita ini menjadi orang yang betul-betul mampu artinya mengantisipasi, menghadapi lingkungannya, menghadapi pengaruh-pengaruh luar. Iya. Nah, oleh karenanya pendidikan kepada anak-anak kita ini harusnya ini diutamakan sehingga terbangun karakter yang kuat ya, sehingga mereka siap untuk mengantisipasi perubahan-perubahan itu. Iya. Nah, kalau tidak diberikan maka sangat mudah dengan perkembangan kita tahu globalisasi ya arus informasi demikian cepatnya dengan IT yang demikian canggih sekarang ini, pengaruh-pengaruh luar itu demikian besar, lingkungan yang tidak kondusif, maka anak-anak kita seringkali tergeret pada hal-hal yang negatif. Negatif, itu yang harus dihindari ya. Nah, Mbak Marisa, remaja tahun berapa waktu itu ya? Kira-kira tahun berapa Bang ya? Abad ke-20. Abad ke-20. Ya 70-80 deh kayaknya. 70-80 ya, tapi pasti beda kalau ngelihat sekarang dibandingin dulu Beda. ya kan. Dan
Aku juga masa kecilnya sempat di Sumatera Selatan ya Bang ya, karena ayah saya kerja di perusahaan minyak. Dan kemudian dulu tuh saya suka outdoor, bermain kayak naik sepeda, main kasti, bola gebok tau gak? Bola gebok, kalau bola gebok ketahuan angkatan ya Mbak ya. Bola gebok. Zaman sekarang udah nggak ada karena lahannya udah nggak ada. Benar sih. Dan kemudian kita tahu anak-anak remaja yang seumuran, kamu remaja nggak sih? Remaja banget. Yang kayak segini tuh kan energinya tuh yang betul-betul istilahnya tuh meledak-meletup gitu loh. Ada yang harus disalurkan. Dan zaman aku dulu masih ada tuh untuk olahraga tertentu. Kalau sekarang kan kayak misalnya futsal ya, bayar nggak sih? Bayar. Tuh, zaman dulu kan gratis. Dan kalau misalnya perbandingan desa sama kota, kalau desa kan masih ada lahan, dia bisa lari-lari di pematang sawah, bisa berenang gitu. Di sungai. Iya, nggak bayar ya? Nggak bayar. Sehanyutnya. Manjat pohon apa segala macam. Iya, kalau di gitu sini agak mulai nggak ada. Iya. Jadi mungkin energi itu bisa bisa harusnya jadi positif, ada penyaluran, tidak harus jadi tawuran, tidak harus bersentuhan sama pengedar narkoba, atau jadi nerd di depan gadgetnya dan hanya dengan diri sendiri dan antisosial. Jadi butuh satu komunitas yang memang bisa memberikan jalan keluar lah. Kerjasama dengan orang tua, dengan guru di sekolah atau pemuka agama gitu-gitu loh. Nah ini apakah bisa dibilang berarti bahwa ternyata untuk remaja di perkotaan itu akan lebih besar tantangannya ketimbang mereka yang di desa? Boleh dibilang iya, walaupun tergantung kota di mana dan desa di mana gitu ya. Jadi nggak betul kata Pak Marzuki Ali, nggak boleh terjadi generalisir gitu. Jadi case study lah gitu. Per local specific seperti itu. Kalau konteks Jakarta yang saya lihat adalah kesulitan untuk mendapatkan lahan bermain. Bahkan dekat rumah saya di Bintaro tuh daerah Lebak Bulus kan katanya mau digusur tuh yang buat main bola tuh. Terus gimana dong? Terus mau main bolanya di mana? Iya juga. Masa di jalan raya? Jangan dong, bahaya Mbak. Itu serem banget. Banget ya. Jadi itu tadi anak-anak ya? muda zaman sekarang butuh dekat dengan olahraga supaya energinya terbakar dan jadi positif. Teman-teman saya ini penonton ini semua olahraga nih, layangan ya mainnya ya kalau nggak salah. Makanya rambutnya pada merah-merah nih, alay, anak layangan, ya kan? Beda lagi. Main layangan juga di mana? Kesangkut sama kabel listrik. Aduh repot lagi urusannya ya. Tapi untungnya pemerintah juga sebenarnya tidak tinggal diam ya, Pak Marzuki ya, melihat semua ini gitu. Salah satunya BKKBN ini punya satu program yang saya suka banget, namanya Genre, generasi berencana nih Pak. Dimana remaja-remaja ini tuh harus disiapkan secara matang supaya ketika mereka dewasa nanti bisa menjadi orang yang berguna. Pendapat Bapak gimana Pak soal Genre? Ya, saya kira memang tidak bisa dilepaskan ya. Anak-anak ini harus dibina dan harus dididik. Dan yang paling penting adalah keteladanan ya. Keteladanan ini yang sudah semakin sulit sekarang ini. Orang berikan keteladanan untuk jujur ya, keteladanan untuk pekerja keras. Nah, ini yang semakin sulit kita lihat. Value ya Pak ya. Sehingga yang dilihat itu adalah soal instan ya. Makanya anak-anak muda mencapai sesuatu kelihatannya ingin instan saja. Mau cepat kaya, mau cepat jadi pejabat, mau cepat besar. Tanpa melalui proses yang baik dan benar ya. Sehingga pada saatnya nanti mereka jadi pemimpin, itu betul-betul siap untuk menjadi seorang pemimpin yang berikan manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, jadi apa yang disampaikan tadi terkait dengan peran BKKBN, kalau zaman Orde Baru kayak kita tahu kan bagaimana membuat keluarga itu keluarga kecil, keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Nah, kalau zaman reformasi seolah-olah kebebasan. Kebebasan itu punya anak pun seolahnya sebebas-bebasnya. Ada anak 3, anak 4, anak tidak ada dipantau sama sekali. Nah, sekarang dirasakan dengan pertumbuhan yang relatif tinggi ya, pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini kan menggerus pertumbuhan ekonomi yang kita kerjakan. Setinggi apapun pertumbuhan ekonomi yang kita dapatkan, ini akan habis dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Oleh karenanya penduduk ini harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, ini persoalan yang besar bagi masa depan bangsa. Kenapa? Masyarakat ini perlu dididik, ya, perlu dibekalin, perlu dibangun karakternya supaya memberikan manfaat. Nah, kalau tidak disiapkan dengan baik, ini akan menjadi penyakit masyarakat ke depannya. Setuju. Jadi jangan lupa 2 anak cukup, laki-laki perempuan sama aja. Kita akan segera ngobrol lagi, jangan kemana-mana, tetap di Ada-Ada Aja. Terima kasih. Kita masih bicara soal tantangan yang harus
dihadapi oleh remaja perkotaan di abad 21. Masih bersama dengan Bapak Marzuki Ali dan juga Mbak Marita Haq di sini. Dan pas banget ya, yang bawain acara remaja, ya kan? Pas banget. Belum selesai, remaja 20 tahun yang lalu. Sekarang udah uzur juga kita. Ya. Pak Marzuki, sebenarnya ya, kendala nih kalau kita ngomongin masalah kendala yang dihadapi oleh semua pihak sebenarnya ya, termasuk keluarga, ya pendidik dan juga negara gitu dan pemerintahan untuk remaja-remaja di abad 21 itu apa biasanya, Pak? Ya, kita tahu kan Indonesia ini kan luas. Iya. Tidak mudah kita mampu ya mensosialisasikan secara merata kepada seluruh remaja Indonesia secara baik dan benar. Jangan kita melihat Indonesia hanya Jakarta. Indonesia itu ada 5.000 pulau yang dihuni. Kita sering berpikir tentang Jakarta saja. Padahal Indonesia dibangun dengan banyak manusia ya, di seluruh wilayah Republik Nusantara ini ada di 5.000 pulau yang dihuni. Nah, oleh karenanya ini kendala komunikasi ya, ini yang harus selesaikan. Jadi bagaimana komunikasi ya dari pusat-pusat informasi itu sampai kepada anak-anak kita yang ada di setiap wilayah di Republik Indonesia ini, supaya mereka mendapatkan informasi yang baik dan benar ya, tentang situasi, perkembangan dan apa tantangan-tantangan, apa harapan terhadap mereka untuk artinya mengantisipasi atau tuh menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negara ini. Nah, yang kedua adalah bagaimana membangun pengertian yang sama tentang persoalan remaja. Kita tidak punya persepsi yang sama tentang apa yang dihadapi para remaja. Ada yang bilang ini karena persoalan orang tuanya sendiri, kenakalan orang tua. Nah, ya jadi artinya ini harus sama persepsi dulu terhadap persoalan-persoalan dihadapi oleh remaja sehingga kita fokus untuk menyelesaikan masalah itu. Saya kalau bicara tentang kenakalan, bagaimana mengatasi kenakalan, di mana kenakalan itu terjadi, nah bagaimana siapa yang melakukan itu, kapan, dengan cara bagaimana. Jadi ini harusnya ya dilakukan dengan baik dan benar. Oleh karenanya harus dibuat satu program yang terpadu. Nah. Ini kita kembali kepada, kalau dulu kita kenal BKKBN, saya nggak tahu dalam konteksnya apa. BKKBN ini kan bagaimana mensosialisasikan keluarga kecil, keluarga bahagia, keluarga sejahtera kan. Nah ini tentu ada program-program khusus dan ini menyebar ke seluruh Indonesia. Nah bagaimana program BKKBN ini disinergikan dengan program-program pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan yang sekarang ini Dikdas But ya. Pendidikan dasar, menengah, dan kebudayaan. Nah, sehingga sinergi kegiatan pendidikan dengan apa yang dilakukan. Keren ya. Subhanallah, cantiknya ya. Cantik banget. Tapi kalau Saskia mengenakan hijab atau jilbab tuh udah berapa lama sebenarnya? Udah 9 tahun sih. 9 tahun. 9 apa 10 gitu. Tapi kan perkembangannya sekarang luar biasa banget nih. Jadi sekarang ini pakai jilbab tuh bukan berarti akhirnya gayanya begitu-begitu aja, tapi bisa fashionable ya Yui. Nih kayak gini kan. Nih. Thank you. Keren gitu, kelihatannya trendy banget ya. Alhamdulillah. Kalau kamu sendiri ngeliatnya gimana sih perkembangan hijab sekarang? Perkembangannya dahsyat banget ya, karena dulu pertama kali aku pakai jilbab, fashionnya masih begitu-gitu aja, terus paling jilbab iya, terus yang instan-instan juga masih jarang, jadi kayaknya nggak fashionable banget gitu. Terus makin kesini semenjak ada hijabers community juga, makin keren-keren lah. Aku pun sekarang pada akhirnya berani buka butik juga, butik jilbab, karena setiap hijabers tuh punya karakternya masing-masing. Nah aku mencoba menggambarkan karakterku lewat butik aku itu. Oh hebat banget ya, jadi bisa dibuka sambilan usaha. Betul jadinya banget. Ya teh. Bener banget. Nah kalau ngomongin masalah hijab juga nih, ternyata ya kalau orang banyak yang bilang dulu mikirnya gini, kalau aktris ada yang pakai hijab berarti berkurang nih perannya dalam dunia hiburan, ya kan? Ntar nggak dapat peran lagi, ntar nggak bisa lagi main film atau apa. Ternyata sekarang malah beda ya. Aku justru kebalikan. Sebelum aku pakai jilbab dulu aku skuter. Selebritis kurang terkenal. Jadi orang tuh saya kali dulu tuh awal kuliah bilang Ayu Ting Ting mana? Ayu Ting Ting skuter, selebritis kurang terkenal. Rasain gue udah terkenal loh. Oh, tuh.
Sekarang siapa yang nggak tahu Ayu Ting Ting, ya kan? Sombong juga, Wak. Gue sombong sama yang pernah ngatain gue skuter aja dulu. Iya dong, ya kan? Oke, jadi pernah ngalamin juga kan? Pernah. Jadi apa namanya, kalau jalan udah syuting, udah lumayan sinetron, udah beberapa, udah capek lah syuting terus, tapi tiap ketemu orang, Mbak kayaknya artis ya, artis siapa ya, namanya siapa gitu, mereka berusaha untuk mengingat gitu. Tapi justru pas udah pakai jilbab, taunya dapat sinetron yang justru dapat peran utama, langsung booming banget. Dulu Kiamat Sudah Dekat, akhirnya nggak usah orang berusaha mengingat, aku Tanah Abang orang udah kayak jilbab Zaskia Meka gitu. Alhamdulillah. Pasti udah langsung dinamain gitu ya. Berarti jilbab membawa berkah kalau buat kamu ya. Kita akan ngobrol lebih banyak lagi, dan yang terpenting nih ibu-ibu, cewek-cewek di luar sana, kita nanti akan kasih tahu juga gimana tutorialnya supaya Anda bisa tampil secantik Saskia. Betul. Ya? Jadi jangan sampai ganti channel pastinya ya. Tetap di sini di Ada Aja. Terima kasih masih setia bersama kami, kembali lagi di Ada Aja. Silakan rekan saya Indra. Aduh, kamu tuh hari ini cantik banget, bikin aku adem gitu rasanya. Ibarat kata tuh ya, kamu tuh kayak gadis payung gitu. Bikin adem. Gadis payung udah. Kalau bicara masalah jilbab ya, sekarang ini nih Yes. Saskia, kan ada beberapa orang yang bilang bahwa perkembangan ini baik karena makin fashionable, tapi ada juga yang bilang semakin jauh dari syar'i atau syariat Islam. Syariat Islam gitu ya. Maksudnya gimana ya? Kalau kamu ngeliatnya gimana? Buatku orang mau pakai jilbab aja itu udah satu step yang lebih baik ya. Jadi kita hargain aja. Terus yang kedua, yang namanya fashion itu kan adalah statement seseorang tentang siapa dirinya. Kayak kamu pakai begini, ya ini adalah kita, ketika kita ketemu pertama kali orang, kita bisa menggambarkan kira-kira karakternya dia seperti apa atau orangnya seperti apa adalah dengan cara berfashionnya gitu. Jadi emang kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk kamu harus pakai baju yang seperti ini, tapi kan sebenarnya karakter dia nggak seperti itu gitu. Jadi buatku itu adalah kebebasan masing-masing. Nah, kalau dia tambahin dengan jilbab, ya buat aku ya itu udah satu step, dia ingin menjadi lebih baik lah seenggaknya gitu. Jadi nggak ada yang salah dengan itu sih, karena apa yang di mata manusia baik, mata manusia, mata Allah tuh beda. Kadang-kadang kita anggap dia jelek, tapi taunya di mata Allah dia baik gitu. Jadi kita urusin diri kita masing-masing lah gitu. Jadi kalau yang syar'i atau syariat Islam tadi itu seharusnya gimana sih? Kalau yang syar'i mungkin ada beberapa mereka menganggap pakai jilbab yang benar tuh harusnya yang tutup sampai ke sini, yang panjang, dadanya ketutup, pakai dress, pakai apa. Tapi saya juga nggak tahu harus benar begitu atau gimana. Tapi apa namanya ya, saya menghargai orang yang menganggap seperti itu, seperti bagaimana mereka juga menghargai saya untuk saya berpakaian seperti ini gitu. Keren. Nah, kalau ngomongin masalah seni nih sekarang ya, film ya kan, sebagai istri seorang sutradara yang luar biasa, pasti nempel tuh ilmu-ilmu soal perfilman ya. Banget, bener banget. Karena aku pakai jilbab, terus aku bikin butik muslim, terus aku melihat perkembangan hijabers yang luar biasa sekarang, keren banget. Akhirnya aku memotret itu semua di film. Jadi biasanya aku menjadi seorang pemain, kali ini jadi produser. Luar biasa banget. Sesuatu yang beda dan pastinya sesuatu yang baru ya Teh. Iya, emang aku selalu tertantang tiap harinya untuk harus stepnya naik terus kan, dari pemain, terus aku pernah jadi casting director, terus jadi casting director udah bosen nih, pengen apa lagi, sekarang coba jadi produser gitu. Kalau butuh pemain, aku bisa memerankan apa aja loh. Iya. Ada peran cocok untuk dia, ada. Ada apa itu? Orang yang suka valet itu kan. Ya, nyetirin mobil. Oh iya. Kan yang penting dapat Nggak peran. apa-apa, yang penting dapat peran ya. Tapi kira-kira kalau kita tanya tentang masalah film ini sendiri ya, kan ini banyak sekali yang harus diurus sekarang. Selain perfilman tadi, juga ada butiknya juga, keluarga juga, ya kan, suami dan anak. Iya, benar. Kamu nggak ribet? Pastinya siapapun yang bekerja sama seorang perempuan tetap perempuan, apalagi perempuan itu sudah menikah. Karena ketika perempuan sudah menikah dan punya anak, prioritas utama dia tetap adalah suami dan anak. Jadi aku selalu bilang sama siapapun yang bekerja sama aku, kamu bisa kontrak saya, tapi at the end the time kalau misalnya taunya saya mau kerja, suami saya nggak ngizinin, mereka harus siap buat saya nggak bisa gitu. Jadi buat saya tetap suami sama anak tetap prioritas utama. Keluarga adalah prioritas nomor satu. Oke. Sekarang nih, mumpung ada Saskia di sini ya, kita mau ngasih tips buat pemirsa yang sekarang ini lagi nonton. Mungkin juga lagi mikir-mikir gimana ya cara pakai jilbab yang keren gitu kan, fashionable. Nah, kita mau hadirkan juga seseorang yang akan membantu kita di sini, dan dia ini juga fashionable banget, ahli, cantik, pinter ya kan, cucok, tinggi banget. Tingginya tuh tahu nggak? Terakhir kita ukur tingginya 3 meter. Langsung
langsung aja ya, Miss Sosialita. Ini ceritanya Sosialita ya? Bukan Sosialita. Harus begitu. Heremes. Tasya Heremes. Ini adalah Heremes model terbaru. Oh iya. Harganya mahal banget tuh ini Pak. Hampir 1 M. Alias 1 ember ya kan? Ini kerudungnya model apa kalau saya boleh tahu, cantik? Ini cantik, makin hari bikin gua makin gregetan kerjaan ini. Ya, Bentar, kayaknya orang makeup suruh nyanyiin Miss Sosialita ini sama Umi Jubaida. Oh. Jubaida. Jubaida yang mana sih? Katanya mau ada cake. Oh iya, kabarnya Yang telur ya, Wak. dasarnya game bisa nggak lo? Apa games kita? Gamesnya nanti Bu Saskia Yes. makein hijab ke Bu Ayu. Oh. Dalam waktu 4 menit. 4 menit. Kira-kira 4 menit. Kira-kira Itu mah kelamaan. Kelamaan tuh. Ya udah, Bisa Sama berarti. Alinya nggak ada 2 menit gua udah beres. Ya udah kalau itu 15 detik. Pakein kerudung sama benerin muka lu juga lamaan benerin muka. Ya, ini yang dibisri berarti Ibu Ayu. Aisyah. Ya. Tapi kan Ayah, lu kan biasanya suka nantangin orang. Kalau sekarang lu buat tantang balik, lu bisa nggak ngikutin apa yang Kak Saskia pakein sama gue? Oh, boleh. Keren nih. Boleh. Udah, Mbak, boleh duduknya lebih ke belakang, Mbak? Mana nih? Ini sorry. pakai jilbab, Pakai ini aja nih. Baru mau nanya, kerimbat dulu yuk. Oke ya, kita mulai ya, kita lihat deh Kalau sekarang buat aku bareng-bareng. jilbab itu kan udah tambahan ya, orang pakai atasan bawahan udah repot gitu kan. Jadi aku Betul. usahain jilbab tuh juga sesimpel mungkin. Jadi jilbabku aku desain yang sorry yuk, lo mau ikat Iya. rambut atau enggak? Enggak usah. Nggak usah ya? Iya. Jadi emang bikinnya yang instan. Ya, barengan ya, langsung barengan. Bulan itu Silakan. instan juga. Nah, Buka dulu jambul lo. Rambutnya ketarik. ya. Ya, maaf. Ya Oke, Pak, oke, oke. ini bikin janggulo dari kemarin. Janggulo dari kemarin. Ini nih udah jadi ya berarti ya, udah langsung jadi nih. Udah langsung Sas. jadi. Yes. Oke. Tuh Ayu, begini yang bener tadi yuk. Ntar dulu. Nih muka bulat banget ketawa. Cantik tahu cantik. Saskia, sebentar deh. Oke. Yang kamu bikin ini ya, ini namanya apa istilahnya? Ini Aku namanya sih- apa Kak Saskia? Aku bikin nama jilbabnya dulu jilbab Elsa, cuman kebetulan Jilbab Elsa. Yang ini ngapain sih? Berusaha dia, nggak apa-apa. Kita biarkan aja dia berusaha. Jatuhnya kayak ninja loh. Hei, bukan begitu kali. Ini lihat dong Lihat dulu, cantik. ini Kak Saskia. Kak Saskia ini apa tadi namanya? Namanya jilbab Elsa. Cuman dulu Elsa. kebetulan pas abis aku bikin, nggak lama Mbak Dewi Sandra pakai, akhirnya orang-orang taunya jilbab Dewi Sandra. Jilbab Dewi Sandra tuh yang ini ternyata. Lihat deh, simpel banget ya tadi ya. Ya kalau buat hari-hari kan bisa sesimpel ini, tapi kalau pengen divariasiin sebenarnya dia bisa ditarik ke sini, Oke, tuh, tarik ke tambahan sini, lagi. terus di sini Oh, jadi kita langsung kasih, beda ya? kita tusuk, sorry. Ini sorry deh, awam banget ya karena kan nggak pernah pakai jilbab gue ya. Gue harus tanya nih, itu Iya benar. Kalau bukannya bapak pakainya pici dong. iya bener, bukannya biasanya suka ada itu tuh istilahnya dalamannya ninja dulu apa terus Ada main sih, cuman gitu. aku nggak suka yang pakai gitu-gitu sih, Oh. karena kayaknya Ribet ya, Kak Saskia? gerah ribet. Aku Beberapa. sukanya sesimpel ini. Oh, Rempong kalau tuh pakai lihat uang, tuh. biar lebih praktis. Praktis Kak banget. Saskia. Coba sekarang kalau ini boleh nggak dibenerin? Boleh nih? sini diturunin lagi. Sini Bu ya. Lu apain Kacau sih? banget yang ini. Ibu diapain ininya? Ya Allah, ya. Nah kalau ini pakai yang kayak model aku ini juga nggak sampai 1 menit sebenarnya. Oke, ini gampang banget ya. Jadi pakai ini di depan. Nah, Tuh, udah. Yes. Oke, ini udah pakai gini terus terus ini ininya diputar gini. diputar. Oh, si Baik-baik Ayah ini tuh. waktu itu main pesantren apa ya? Kamu ya sinetron apa ya? Pesantren rock and roll. Iya. Oh, bener Wak? Bener dia. Dia jadi rocknya kalau nggak salah ya. Wah, dia dapat peran bener. Oh beneran. pakai jilbab. Ih bagus banget, coba gimana pemirsa, cakep kan? Cakep banget, ya ampun. Kemajuan.
Baju aja. Mukanya kayak anak turut lagi gorong-gorong. Ih, sama sekali nggak lama ya, cepet banget ternyata ya. Nggak usah, udah. Dia nggak pakai hijab, pakai mukena kalau di sini. Kalau aku nggak usah. Tapi nih, satu hal lagi buat teman-teman di luar sana ya, penonton yang mungkin mereka ingin mulai belajar untuk pakai jilbab, apa pesannya dari Saskia? Pakainya sesimpel mungkin, jangan terlalu berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu terlihatnya justru nggak enak. Terus tetap pakai sesuai dengan karakter kamu, jangan tertuntut. Kalau orang lain, ntar kalau pakai begini orang lain ntar komentarnya jelek atau apa, yang jelas pakai buat diri kamu, berfashion buat diri kamu, bukan buat orang lain yang penting. Luar biasa. Sukses ya Saskia ya untuk filmnya, untuk butiknya juga. Ini pada mau ke butik? Iya, sekarang kita mau belanja mau Ya udah ikut deh, apa? aku di sini aja deh ya. Kita mau Nggak mau pakai jilbab. Iya. Ikan ya mancing tadi. Jangan kemana-mana dulu. Nanti kita akan hadirkan lagi nih, ada seseorang yang juga pakai jilbab cantik banget. Kita akan ngomongin soal remaja di abad 21. Tetap di ada-ada aja. Seru banget nih, kali ini kita akan ngobrol ya, masih di ada-ada aja tentunya, dan pemirsa kita mau ngomongin soal remaja perkotaan di abad ke-21. Kenapa penting sih? Jadi gini, sekarang ini tantangan buat remaja perkotaan di abad 21 tuh pasti semakin besar, karena kita tahu sendiri ya, abad 21 sekarang ini dunia internasional tuh semakin terbuka. Gampang banget dari negara satu ke negara lain tuh saling berhubungan, dan tentunya globalisasi ini semakin tinggi interaksi dari berbagai negara yang ada di dunia, semakin intensif, semakin terbuka juga, dan jadi tantangan baru untuk para remaja supaya bisa menghadapinya dengan baik, ya kan? Di abad 21 ini juga ada perubahan besar-besaran di wajah dunia, dan juga tentunya dipicu oleh persaingan yang lebih kompetitif. Nah, kita harus siapin nih supaya remaja Indonesia bisa menghadapinya dengan baik nantinya, bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik juga. Nah, terutama salah satunya adalah dengan menguasai teknologi informasi ya, atau IT. Bersama saya di sini sudah hadir, aduh seneng banget hari ini. Oh, tamu-tamunya luar biasa. Yang pertama Bapak Marzuki Ali, boleh kita berikan tepuk tangan. Pengelola pendidikan ya Pak ya, dan juga pemerhati masalah kependudukan tentunya. Dan Mbak Marisa Haq ini pernah juga menjadi duta BKKBN, ya kan? Dan emang pas banget karena dua anak cukup ya. Laki-laki perempuan sama aja. Mbak Marisa Haq, kita berikan tepuk tangan dong. Oke. Pak Marzuki, apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah baik. Nah, ini kalau kita ngomongin masalah remaja di perkotaan nih, kalau menurut Bapak sendiri dari pengamatan Bapak ya, kondisinya seperti apa nih remaja-remaja di perkotaan, Pak? Ya, kita nggak bisa mengeneralisir ya situasi atau persoalan remaja pada saat ini. Ada kelompok remaja yang sibuk dengan aktivitasnya sendiri ya, seolah lupa dengan lingkungan ya, bagaimana yang bersangkutan kelompok itu bagian daripada masyarakat berbangsa dan bernegara. Ada yang juga sibuk dengan tawuran ya, kenakalan-kenakalan remaja yang sudah menjadi lingkaran hitam selama ini, dan juga ada yang ikut-ikutan di dalam kegiatan-kegiatan yang negatif. Kita saksikan ada narkoba dan sebagainya, itu yang kita lihat. Tapi intinya adalah bagaimana semuanya ini memahami bahwa mereka adalah bagian daripada masyarakat, bahwa mereka itu adalah yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Ini yang harus kita pahami sesuai dengan kelompok daripada masing-masing, sehingga pembinaan yang kita berikan kepada mereka tentu menjadi fokus. Oleh karena tidak bisa kita generalisir bagaimana situasi kondisi anak-anak muda sekarang ini, khususnya para remaja yang sedang mencari bentuk ya. Betul. Umurnya antara 14